Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Selamat Mulyanto, dalam video pembelajaran mekanika teknik. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, and share di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang regangan. Dan mari untuk lebih jelasnya kita simak video pembelajaran berikut ini. Jadi regangan menurut Slamet Widodo itu elemen batang yang mengalami deformasi saat menerima beban luar itu tergantung pada ukuran awal penampang, sehingga dinyatakan dalam bentuk regangan yang merupakan nilai banding dari perubahan dimensi persatuan ukuran terhadap dimensi awalnya. Regangan dapat juga didefinisikan sebagai ekspresi non-dimensional dari deformasi. Yang pertama adalah regangan normal. Berdasarkan dimensi panjang elemen batang atau LO yang menerima beban tarik sebesar P, akan terjadi perpanjangan sebesar delta L pada elemen batang. Besaran regangan normal dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan. Jadi ini regangan adalah delta L per LO ya. Jadi gambar regangannya seperti ini. Ini regangan normal, jadi ini panjang awalnya kemudian bertambah setelah ada gaya P ini ya. Ditarik ini menjadi delta L, perpanjangannya yang sini juga menjadi delta L. Jadi penandaan arah gaya regangan itu diberi tanda positif jika terjadi gaya tarik yang menyebabkan bertambahnya dimensi batang. Sebaliknya diberi tanda negatif jika terjadi gaya tekan yang menyebabkan berkurangnya dimensi batang dibanding ukuran semula. Kemudian yang kedua adalah regangan geser. Regangan ini timbul akibat bekerjanya gaya geser pada elemen batang. Fenomena regangan geser dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Jadi ini regangan geser ya. Jadi kalau ini L-nya, kemudian ini bergeser, ini delta L-nya, kemudian ini Y-nya ya. Regangan geser atau tangan Y sama dengan Y. Karena nilai Y yang sangat kecil, maka digunakan ini adalah regangan geser itu delta L per L. Yang selanjutnya angka Poisson. Jadi elemen batang yang menerima beban tarik dalam arah longitudinal, maka terjadi perubahan dimensi dalam bentuk perpanjangan ke arah longitudinal dan penyempitan ke arah lateral. Sedangkan jika menerima beban aksial tekan, maka terjadi pemendekan dalam arah longitudinal dan pemekaran dalam arah lateral. Dapat disimpulkan bahwa regangan yang terjadi dalam arah longitudinal dan lateral itu memiliki tanda yang berlawanan, baik positif dan negatif. Perubahan dimensi ke arah lateral terjadi secara proporsional dengan perubahan dimensi ke arah longitudinal. Konstanta yang menghubungkan antara regangan ke arah lateral dan longitudinal disebut Poisson ratio. Ini menurut Slamet Widodo. Jadi rumusnya adalah ini Poisson ratio itu adalah regangan lateral dibagi dengan regangan longitudinal. Jadi hasilnya min. Dari persamaan di atas dapat disimpulkan bahwa regangan lateral itu dapat timbul tanpa adanya tegangan ke arah yang sama. Kemudian yang selanjutnya tentang hubungan tegangan dan regangan. Menurut Slamet Widodo bahwa pelaksanaan uji tarik yang menggunakan universal testing mesin dengan penambahan beban secara konstan, maka terjadi perpanjangan batang sehingga dihasilkan grafik
yang merupakan hubungan antara laju penambahan beban dengan laju penambahan deformasi batang. Grafik tersebut tersaji dalam bentuk linear sampai pada titik A yang disebut sebagai batas proporsional. Konstanta dilambangkan dengan huruf E yang disebut sebagai modulus Young atau biasa disebut juga modulus elastisitas, ditunjukkan sebagai kemiringan atau slope dari diagram tegangan-regangan sampai pada batas proporsional. Sedikit di atas titik A adalah titik B yang merupakan batas elastis. Jika beban yang telah diterapkan sampai pada batas elastis ini dilepaskan lagi, maka dimensi benda uji akan kembali ke ukuran awalnya. Secara matematis, hubungan antara tegangan dan regangan dapat dinyatakan dalam persamaan ini ya. Jadi modulus elastisitas adalah tegangan dibagi regangan. Jadi pada pelaksanaan uji tarik dapat dihitung pula besarnya pertambahan panjang benda uji dengan persamaan berikut. Ini delta L regangan kali LO sama dengan P kali LO dibagi A kali E ya. Jika pengujian telah mencapai titik B dan jalannya pembebanan tetap diteruskan, maka akan dijumpai fenomena leleh. Sampai pada titik C, baru terjadi penambahan tegangan dan kekuatan bahan bertambah secara progresif. Beban maksimum tercapai di titik D, disebut sebagai titik maksimum. Mulai titik ini gejala necking terlihat dengan mengecilnya dimensi lateral atau luas tampang sampai mencapai titik E yang disebut sebagai titik putus. Jadi gambarnya adalah seperti ini. Jadi ini kalau di hubungan beban dan deformasi ada benda ditarik gitu ya di titik B, kemudian tetap ditarik. Ini di sini penjelasannya adalah jika pengujian telah mencapai titik B dan jalannya pembebanan tetap diteruskan, maka akan dijumpai fenomena leleh sampai pada titik C. Jadi sudah pada titik B ini tetap pembebanan tetap dilaksanakan, maka antara B dan C ini akan terjadi yang namanya titik leleh. Nah, beban maksimum terjadi titik D. Nah, di titik D ini disebut sebagai titik maksimum. Jadi mulai titik D ini gejala necking terlihat dengan mengecilnya dimensi. Jadi mulai titik D ini akan terjadi perubahan dimensi lateral atau luas tampang sampai mencapai titik E ini yang disebut di titik E ini adalah titik putus. Ini apabila pengujian tetap ya tidak ada perubahan, ditarik terus gitu ya, maka benda kerja itu akan terjadi seperti ini. Ini grafik hubungan daripada beban deformasi. Atau yang ini hubungan tegangan dan regangan ini seperti ini. Jadi ini kuat tarik maksimumnya di titik D gitu ya. Kemudian ini tadi yang di titik B dan C ini tadi adalah terjadi titik leleh ya. Itu selanjutnya analisis tegangan utama. Jadi dalam kasus tegangan dua dimensi terdapat dua bidang yang saling tegak lurus, di mana nilai tegangan geser ya T bernilai 0 dan tegangan normalnya mencapai nilai ekstrim. Contoh penerapannya, jadi suatu batang baja dengan penampang berupa lingkaran diameternya 29 mili dan panjangnya 80 cm. Nilai elastisitas dan angka fusion masing-masing adalah 200 GPa dan 0,30. Akan menerima beban tarik sebesar 180 kN. Kemudian diminta untuk menghitung perubahan panjang dan luas tampang batang tersebut. Maka penyelesaiannya adalah ini gambarnya. Jadi mula-mula LO-nya seperti ini, kemudian nanti delta L-nya di sini, ini bebannya B ya.
maka luas tampang batang yang menerima beban kita hitung terlebih dahulu. Jadi A-nya berarti adalah 0,25 kali pi d kuadrat ya. Jadi 0,25 kali pi kali 29 kuadrat karena diameternya 29 sehingga ketemunya adalah A-nya 660,52 mm persegi. Tegangan normal yang timbul pada penampang batang adalah tegangannya adalah P per A. P-nya berapa? P-nya adalah 8 ini tadi suatu batang baja dengan penampang berupa lingkaran berdiameter 9 dan panjang 80. Nilai elastisitas dan angka Poisson masing-masing 200 GPa. Kemudian 0,30 menerima beban titik ya ini jadi ya. Ini bebannya ini P-nya ini adalah 180 kN dibuat Newton menjadi 180.000 dibagi dengan luasnya ini tadi sudah ketemu 660,52 sehingga menjadi tegangan normalnya adalah 272,512 MPa. Kemudian yang selanjutnya besarnya regangan dalam arah longitudinal menjadi rumusnya ini tadi adalah regangan longitudinal adalah regangan dibagi elastisitas. Jadi ini sudah ketemu tadi 272,512 dibagi 200.000 sehingga menjadi 1,362 kali 10 pangkat min 3. Perubahan panjang dalam arah longitudinal sebesar delta L-nya menjadi regangan longitudinal kali LO ya. Jadi menjadi 1,362 kali 10 pangkat 3 dikalikan 800 sehingga menjadi 1,09 mm. Sehingga panjang batang yang baru berubah menjadi L sama dengan LO ditambah delta L sehingga 800 ditambah 1,09 sehingga menjadi 801,09 mm. Regangan yang terjadi dalam arah lateral yaitu maka regangan lateral itu sama dengan ini min ini tadi ya Poisson tadi kali regangan longitudinal sama dengan min 0,30 kali 1,62 kali 10 pangkat min 3 sehingga menjadi min 4,086 kali 10 pangkat min 4. Kemudian perubahan luas tampang yang terjadi maka ini ya delta luasnya itu menjadi regangan lateral kali luasnya ini sehingga menjadi min 4,086 kali 10 pangkat min 4 kalikan 660,52. Ini tadi kan di awal sudah dihitung ya, tinggal dimasukkan menjadi min 0,269 mm persegi. Nah kemudian luas tampang yang baru sehingga menjadi A sama dengan A0 ditambah delta A sehingga 660,52 ditambah karena ini tadi min ya sehingga min 0,269 sehingga menjadi 660,251 mm persegi. Nah contoh yang berikutnya ini 3 buah plat baja disambung menggunakan 2 buah baut yang masing-masing diameternya 18 mm dengan kekuatan geser 200 MPa. Berapakah besarnya gaya aksial P yang dapat menyebabkan kegagalan geser pada alat sambung tersebut? Maka penyelesaiannya adalah luasan alat sambungnya menjadi 2πr kuadrat. Maka tinggal dimasukkan 2pi kali 9 kuadrat. Ya, sehingga menjadi luas bautnya adalah 508,938 mm persegi. Kekuatan maksimum alat sambung dalam menahan gaya geser itu menjadi P tegangan izin dikalikan A baut ya. Itu kekuatan maksimumnya menjadi 200 ya. Karena 200 sudah diketahui ini tadi kekuatan gesernya kali luas bautnya 508 kali 9
508,938 sehingga menjadi 101,788 kilonewton atau berapa ini kalau dibuat newton menjadi seperti ini. Jadi beban aksial yang menyebabkan gagal geser pada alat sambung itu besarnya adalah 101,788 kilonewton. Jadi demikian salah satu contoh untuk menghitung tegangan dan regangan ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Dan selamat bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.